melakukan Heimlich maneuver, maka posisinya ada di pertengahan sternum setinggi axilla. Kalau yang postur tubuhnya biasa, dia ada di pertengahan PX dan umbilicus. Ya. Terus nggak cuma chest thrust sama abdominal thrust, tapi juga ada back blow. Sama seperti pada bayi ya, 5 back blow, 5 chest thrust. Ya. Back blow-nya juga sama, lokasinya ada di pertengahan scapula. Jadi cari scapulanya, ya ini scapula. Kamu geli? Sakit tak? Enggak. Jadi scapula nih ya. Jadi back blow-nya ada di pertengahannya. Sebanyak 5 kali dengan posisi tubuhnya juga agak membungkuk. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang caranya gimana? Sama, yang pertama kita harus safety-nya dulu. Scene safety-nya. Apakah lokasinya aman bagi kita, penolong dan yang ditolong atau korban. Kalau aman ya oke lanjut, kalau nggak aman ya kita posisikan ke tempat yang aman. Yang kedua, kita pastikan bahwa memang korban ini sedang mengalami tersedak, jadi kita validasi. Tanda umum tersedak apa dia? Ada batuk, kalau dia tersedaknya sebagian ya, tapi kalau tersedaknya dia total atau nggak ada akses udara untuk masuk ke airway-nya, maka dia tersedaknya total. Kalau yang parsial atau sebagian tadi dia masih bisa batuk, tapi kalau total dia nggak mampu batuk, nggak mampu bicara. Nah, ini sudah blockage atau ada obstruksi di jalan nafas. Jadi yang pertama, pastikan bahwa dia memang tersedak ya, ditepuk, mbak, apakah mbak tersedak? Kalau dia masih bilang iya, artinya parsial. Kalau parsial, diminta untuk batuk secara kuat. Ya. Oke mbak, saya Indah, saya perawat, saya bisa membantu mbak mengeluarkan benda asingnya. Apakah mbak bersedia? Batuk yang kuat, caranya adalah tarik nafas melalui hidung, tahan 2-3 detik, batukkan dengan kencang. Nah, gitu ya. Kita evaluasi apakah benda asingnya keluar atau enggak. Kalau enggak keluar, ulangi lagi sampai benda asingnya keluar ya, atau tiba-tiba pasien menjadi nggak bisa ngomong karena mungkin batuknya kurang efektif, dia tidak mampu untuk mengeluarkan dorongannya, itu tidak mampu mengeluarkan benda asingnya, tapi hanya merubah posisi dari benda asing itu, akhirnya menjadi menutup sempurna. Nah, kalau itu yang terjadi, maka korban tidak akan mampu untuk batuk, tidak akan bisa berbicara. Ya. Kalau itu, maka kita menggunakan yang dua metode tadi, abdominal thrust sama back blow, karena postur tubuhnya biasa. Ya. Bukan lagi lebar bahu, ya. Lalu kita lakukan back blow sebanyak 5 kali dengan cara menepuk bagian pertengahan di tulang scapula. Agak tunduk. Ya. Terus kita tepuk ya, tapi jangan terlalu kencang ya. Jadi pokoknya kamu tepuk yang cukup kuat sehingga nanti dia bisa meningkatkan tekanan intratorakanya. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita abdominal thrust. Ya. Ini kita kunci ya tangannya menggunakan tangan yang satu agak membungkuk lagi. Kita letakkan di pertengahan umbilicus dan proses vestibulosus. Kita letakkan ke dalam dan ke atas ya, dalam dan ke atas sebanyak 5 kali. Setelah itu evaluasi apakah benda asingnya keluar atau tidak. Ulangi 5 back blow, 5 abdominal thrust. Cek, evaluasi. Kalau sudah keluar, oke, stop. Tapi kalau belum keluar terus pasien pingsan, kita nanti langsung masuk ke istirahat. Paham ya? Nah, kalau yang ibu hamil atau orang OB sama, back blow 5 kali, cuman tidak abdominal thrust, tetapi chest. Jadi posisi tangan kita diletakkan di pertengahan sternum setinggi axilla. Ya. Kalau ini tekanannya hanya ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak perlu ke atas. Kalau yang di abdominal thrust ke dalam dan ke atas. Kalau chest thrust ke dalam aja. Itu bagaimana?
misalkan tadi korban jatuh pingsan nih karena udah hipoksia, nggak dapat oksigen yang memadai, maka kita langsung posisikan ke tempat yang aman, datar dan keras. Cek respon. Mbak, bisa dengar suara saya mbak? Mbak, buka matanya mbak. Ya, saya memberikan rangsang verbal dengan cara memanggil. Kalau tidak berespon, cek pain-nya ya. Di sternal rab bisa, frontal rab juga bisa. Bila tidak berespon maka unresponsive. Kita aktifkan IMS kalau kita di luar rumah sakit, tapi kalau di dalam rumah sakit kita aktifkan code blue. Oke ya, Anda masih ingat ya melaporkannya seperti apa? Lalu kita langsung cek nadi dan nafas secara bersamaan, nadi karotis dan nafas secara bersamaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evaluasi apakah ada nadi, apakah ada nafas. Bila tidak ada nadi dan tidak ada nafas, maka pasien mengalami henti jantung. Kita lakukan 5 kali siklus CPR, satu siklusnya 30 kompresi dada dan 2 ventilasi. Dibuka bajunya untuk bisa kita melihat landmarknya. Buka bajunya ya, atau kalau nggak dibuka bajunya kamu sudah tahu landmarknya maka boleh. Terus cari tulang sternum sepanjang ini dibagi 2 ya, letakkan tumit tangan kamu di setengah yang bagian bawah. Ini PX, jadi bukan di PX nya ya. Jadi tadi sternum dibagi 2, letakkan di bagian bawah. Posisi kita tegak lurus, lutut kita menyentuh bagian sisi kanan pasien ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2 ventilasi, head chin lift, terus berikan 2 bantuan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 2,
Nah, ID datang, hentikan CPR, ID-nya dinyalakan, pasang pad sebelah dada kanan bagian atas dan dada kiri sebelah bawah. Biarkan AED membaca ritme jantung apakah shockable ataukah unshockable. Kalau unshockable, lanjutkan CPR. Siklus ketiga. Bila shockable, stand clear ya, jangan menyentuh korban. Berikan shock dengan menekan tombol lightning-nya. Setelah itu, lanjutkan CPR siklus ketiga sampai 5 siklus. Setelah 5 siklus, cek nadi, karotis, dan pernapasan selama 10 detik. Ada dua kemungkinan, nadi tidak ada, nafas tidak ada, lanjutkan CPR. Nadi ada, nafas tidak ada, pasien mengalami henti nafas, berikan rescue breathing sebanyak 10-12 kali per menit. Jadi kalau di luar rumah sakit Anda nggak pakai BBM kan ya, jadi ditiup dulu. Jadi misalkan kalau pakai BBM, cara ngitungnya ya, tak aja di cara ngitung aja. Jadi ini ditiup dulu ya. 1, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 3. Artinya saya memberikan yang mana? 12 atau 10? Loh, ada yang 10, ada yang 12. Saya ulangi. 1,
1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 2, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 3. Yang mana? 12. Sekarang saya memberikan nafas di hitungan kelima. Tapi kalau mintanya nanti dosen 10 kali, maka 1, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 2 kan ya? Hitungnya yang ritmis, tidak terlalu cepat. Ya tadi ya, 1.000, 2.000, bukan 1.000, 2.000, 3.000. Itu nanti menjadi tidak per detik. Oke? Itu kalau di rumah sakit. Kalau tidak di rumah sakit, ya kayak gini tetap ya. Jadi saat menghitung, hidungnya sudah ditutup. Jadi hidungnya kita tutup saat kita memberikan nafas, head changing. Jadi saat menghitung jeda ya dibuka lagi. Oke? Lalu cek lagi setelah 10 atau 12 kali per menit, cek nadi karotis dan pernafasan selama 10 detik. Ada nadi, ada nafas, maka posisikan posisi recovery miring ke kiri. Lalu kita evaluasi setiap 5 menit sekali atau 15 menit sekali, tergantung apakah pasien stabil atau tidak. Sama kan ya? Sama. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, langsung boleh latihan. Yuk. Ini nggak bisa dipakai CPR, yang bisa cuma ini. Ingat ya, nanti pada saat CPR jangan terlalu cepat. Ya, ritmis saja. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3. Ya. Karena kalau ujian saya pernah lihat capek pula inilah, karena dia kedalamannya melebihi kecepatan kompresinya lebih dari 120 kali per menit, karena kan rentangnya 100 sampai 120 ya. Kalau kamu kayak gini ya stabil dan kita nggak terlalu capek, nggak boleh lengannya menekuk juga ya. Jadi gerakannya itu ada pada bahu sama pinggul kita ya. Yuk. Iya.